Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya juga ingin mengucapkan Merry Christmas, Selamat Natal buat Anda semua seluruh jemaat keluarga Allah yang hadir di tempat ini. Juga Anda yang mengikuti secara online dari manapun saudara mengikutinya. Kepada semua ketua kelompok sel, pelayan Tuhan, staf gembala, semuanya. Doa saya Natal ini akan mendatangkan sukacita yang meluap-luap di hati kita. Dan berkat Allah yang melimpah. Amin. Nah, saya mau tanya sama saudara, siapa di antara saudara yang hadir dalam KKR malam Natal kemarin? Boleh lambaikan tangan saudara? Anda yang hadir kemarin, saudara masih ingat enggak judul khotbah yang disampaikan apa? Call me blessed. Itu adalah satu perkataan yang keluar dari hatinya Maria sebagai ucapan syukur dan sukacitanya. Dia ngomong, call me blessed. Sebut aku berbahagia. Sebut aku orang yang beruntung. Sebut aku orang yang diberkati. Kenapa? Karena dia merasa dia orang biasa, tapi Tuhan pilih untuk tugas yang luar biasa. Untuk kepercayaan yang luar biasa. Dia merasa benar-benar sangat diberkati. Itu sebabnya saya juga mau ajak kita semua yang ada di tempat ini. Ayo kita dengan iman juga katakan call me blessed. Oke. Dan bahkan saudara katakan I am blessed. Boleh nggak ngomong itu sama kiri dan kanan saudara? Katakan I am blessed. Gak peduli keadaan saudara saat ini seperti apa. Tapi saya mau perkataan iman ini. You are blessed. Setiap orang di tempat ini orang-orang yang diberkati, orang-orang yang terima anugerah Tuhan, orang-orang yang disertai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam hidup saudara. Tuhan akan bawa saudara tetap naik dan tidak turun. Bahkan Tuhan akan bawa saudara terbang tinggi bagaikan Raja Wali, melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. You are blessed. Amin. Saya yakin itu adalah satu deklarasi iman ya, yang meluap dari hatinya Maria, sehingga dia bisa berkata bahwa aku diberkati. Jangan sampai sebaliknya. Kemarin yang kita pelajari, nama yang kedua adalah Naomi. Naomi karena mengalami banyak struggle, banyak pergumulan di dalam kehidupannya, sehingga dia habis-habisan, terus kemudian dia balik ke kotanya, ke desanya, namanya Bethlehem, orang-orang pangling. Dan orang-orang ngomong, benar enggak ya itu Naomi? Karena dari raut wajahnya, benar itu Naomi. Tapi dari auranya kok sudah beda. Dulu waktu Naomi yang mereka kenal pertama kali dulu pergi, itu nyonya besar. Orang terpandang, orang terhormat dengan semua pembawaannya yang kelihatan berwibawa. Tapi ketika Naomi kembali lagi ke Bethlehem dalam keadaan yang habis-habisan. Orang kayak gak percaya, bener gak ya itu ya? Itu Naomi yang kita kenal apa tidak? Dan ketika Naomi mendengar itu, Naomi berkata jangan panggil aku Naomi. Naomi artinya apa? Kemarin ada belajar. Manis. Karena hidupku gak ada yang manis-manisnya sama sekali. Hidupku ini jelek semuanya, nasibku jelek. Yang terjadi dalam keluargaku pahit, semuanya pahit. Call me Mara. Itu yang ditulis. Naomi menyebut dirinya Mara. Mara artinya apa? Pahit. Karena buat dia itu realitanya. Itu yang dia alami dalam hidupnya. Bukannya manis. Nama yang Tuhan kasih manis. Tapi kenyataannya yang dialami adalah pahit. Berapa banyak orang di dalam keadaan yang seperti itu juga. Firman Tuhannya manis. Tapi kenapa yang terjadi dalam hidupku pahit? Janji Tuhannya indah. Tapi yang aku alami gak ada indahnya sama sekali. Semuanya buruk. Semuanya jelek. Sehingga seperti Naomi mungkin kadang-kadang kita ngomong hidupku kenapa seperti ini. Call me Mara. Sebut aku pahit. Tapi saya mau ngomong sama saudara. Dalam kehidupan Naomi. Tuhan juga bisa bekerja. Mengubah kembali yang pahit menjadi manis. Allah yang sanggup mengubah air menjadi anggur, ternyata dia juga sanggup mengubah yang pahit
menjadi manis. Hidup Naomi yang sudah habis-habisan semuanya. Dan padahal itu Naomi di usia lanjut loh ya, saudaraku. Jadi Anda bayangkan, zaman itu wanita hidupnya bergantung sama pria sepenuhnya. Ya, terus kemudian dia sudah nggak punya suami, dia nggak punya anak laki-laki, dia sebatang kara, nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa di negeri asing. Sudah tua, secara manusia sudah tulen, sudah terlambat, sudah tamat riwayatnya. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara, Tuhan kita, bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Ketika Tuhan bekerja dalam kehidupan Naomi, justru di momen finalnya dalam kehidupan Naomi, situasinya dirubah dengan drastis, secara tidak terduga, dan pemulihan terjadi. Sungguh-sungguh segala sesuatu yang pahit dalam hidupnya dirubah jadi manis. Nah, Anda harus tahu, bukan hanya secara finansial dipulihkan dan diberkati berlimpah-limpah. Bukan hanya itu, tetapi warisan rohani itu diberikan dalam kehidupan Naomi, sehingga melalui keturunannya dia punya anak lagi, punya cucu, dan punya keturunan lagi. Lahirlah Daud, raja terbesar bangsa Israel. Dan kemudian Daud ini terus lahir sampai akhirnya jadi silsilah Tuhan Yesus. Jadi Naomi ini dari yang tadinya terpuruk, ngomongnya aku ini marah, hidupku tuh pahit semua. Tapi ketika Tuhan yang bekerja, bukan hanya yang pahit jadi manis, tapi kemuliaan Tuhan, warisan rohani, kebanggaan abadi, dan sukacita turun-temurun. Itu benar-benar Tuhan kerjakan dan dia alami secara pribadi di dalam kehidupannya. Saya mau deklarasikan kepada saudara di tempat ini, karena Anda datang di momen Natal yang spesial ini. Doa saya, berkat yang Tuhan berikan kepada Naomi, saat ini dalam nama Yesus, terima itu dengan iman, semua yang pahit dalam hidupmu berubah jadi manis, jadi indah, jadi luar biasa. Katakan amin, tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita baca Lukas 1 ayat 46 sampai ayat yang ke-50. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ini yang Maria katakan berbahagia. Alkitab bahasa Indonesia, tapi yang tadi saya katakan di Alkitab bahasa Inggris, call me blessed. Jadi ini kalimat ini yang kita ambil jadi judul khotbah baik kemarin maupun hari ini. Call me blessed, tapi dalam bahasa Indonesia sebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Saudaraku, Maria benar-benar menerima berkat yang besar. Karena malaikat itu datang dan menyampaikan pesan dari surga bahwa Maria lah yang akan dipilih untuk mengandung dan melahirkan bayi Yesus. Dan dengan iman dia ngomong, call me blessed. Aku ini orang biasa, tapi aku dipilih untuk sesuatu yang luar biasa. Aku orang yang sangat beruntung. Aku orang yang sangat diberkati. Tapi di sisi yang lain kita juga harus menyadari bahwa bersamaan dengan berkat yang besar, selalu akan ada tanggung jawab yang besar. Beban yang besar juga. Anda ganti mobil yang lebih bagus, lebih mahal. Otomatis pajak yang Anda bayar, maintenance setiap bulannya juga tambah juga. Benar apa tidak? Anda mau punya tanah yang lebih banyak, properti yang lebih banyak. Nanti kerepotannya juga lebih banyak. Dalam banyak hal akan selalu seperti itu. Tidak luput dari Maria. Dia diberikan kepercayaan perkara yang besar. Tapi urusannya jadi ruwet. Di satu sisi dikasih kepercayaan sama Tuhan. Di sisi yang lain dia salah paham sama tunangannya. Dan Alkitab mencatat Yusuf ngamuk saudaraku. Yusuf mau mutusin dia. Mau berhenti sudah nggak tunangan lagi, sudah kita putus, kita cerai saja. Saudaraku, dia mengalami kesalahpahaman dari masyarakat di sekeliling dia. Yang membuat nama baiknya rusak dan membuat keselamatannya terancam. Kita harus memahami ini dalam konteks budaya zaman itu ya. Kalau budaya zaman ini, wanita
sudah hamil sebelum menikah mungkin ya kita juga punya teman, punya keluarga, mungkin kita ngalami juga seperti itu dan sampai sejauh itu saja. Tetapi di zaman itu bisa diartikan sebagai berbuat zina dan kemudian orang bisa melempari dan merajam batu sampai mati. Jadi di satu sisi dia punya tanggung jawab yang besar. Tapi di sisi yang lain ada resiko yang luar biasa. Tetapi yang luar biasa dari Maria ini sekalipun harus menghadapi itu semua. Tetap perkataan yang keluar dari mulutnya adalah call me blessed. I am blessed. Bahkan waktu dia mencari penginapan, gak dapatkan penginapan. Dan kemudian harus melahirkan anaknya di kandang yang hina. Saya ingin ajak ibu-ibu di sini untuk membayangkan. Kalau seandainya terjadi dalam hidup saudara, Anda cari rumah sakit dan gak dapat kamar dan harus melahirkan di kandang. Kira-kira seperti apa perasaan saudara? Ngenes sekali kita. Susah sekali kita. Di palungan lagi ditaruh anaknya. Tapi yang luar biasa sekalipun Maria ngalami semuanya itu. Dia gak protes. Mana katanya I am blessed. Realitanya Maria saudaraku itu minus. Realitanya Maria banyak tantangan, banyak masalah, banyak persoalannya. Tapi dia tetap ngomong call me blessed. Because I am blessed. Dan yang luar biasa perkataan itu dipegang sama Tuhan. Dan di situ Tuhan yang menyatakan kuasanya. Setelah sekian waktu dia memperkatakan perkataan itu. Sampai hari ini beribu-ribu keturunan. Kita semua orang di seluruh dunia nganggap Maria ini benar-benar orang yang beruntung. Dari semua wanita yang ada dalam sejarah manusia. Dia yang dipilih untuk melahirkan sang juru selamat dunia. Dia orang yang beruntung. Dia orang yang diberkati. Sesuai dengan perkataan itu yang benar-benar terjadi. Semua orang menyebut dia diberkati. Kadang-kadang ada momen di dalam kehidupan kita antara yang kita perkatakan sesuai dengan firman Tuhan dengan yang kita alami realita dalam hidup kita itu bertolak belakang. Kayak tadi, namanya dikasih Tuhan Naomi, manis, realitanya pahit. Janjinya Tuhan buat Maria, engkau dapat kasih karunia yang besar. Boro-boro kasih karunia besar, dapat kamar yang layak untuk melahirkan anak aja, nggak dapat. Disalah mengerti, dalam resiko, nyawanya dalam kondisi yang berbahaya. Antara firman Tuhan, antara janji Tuhan dengan situasi, dengan keadaan yang dialami, itu totally different. Tapi yang luar biasa ketika seseorang hatinya percaya, maka perkataan yang keluar di mulutnya itu bukan cuma perkataan kosong. Tapi itu adalah perkataan yang meluap dari refleksi imannya, keluar dan berkata I am blessed. Tahukah saudara, iman yang kayak gitu yang menggerakkan surga. Iman kayak gitu yang akan mendatangkan kuasa Allah. Iman yang kayak gitu yang akan dipakai Tuhan untuk mengurapi perkataan itu dan membuat itu sungguh-sungguh terjadi. Saya berdoa di akhir tahun ini sementara kita merayakan Natal dan sesaat lagi kita menutup akhir tahun ini. Walaupun sepanjang tahun ini yang engkau alami pahit. Yang engkau alami enggak beruntung. Banyak hal-hal yang membuat Anda tarik nafas dan sesak di dalam hati saudara. Tapi hari ini ayo sesaat kita gabungkan iman. Dan mari kita katakan dari hati kita, I am blessed. Dunia boleh gonjang-ganjing, keadaan boleh realitanya seperti apapun. But I am blessed. Saya berdoa iman saudara lebih besar dari masalah saudara. Iman saudara lebih besar daripada kekalahan saudara. Iman saudara lebih besar daripada situasi saudara. I am blessed. Jangan izinkan situasimu mendefinisikan engkau. Jangan izinkan masalahmu mendikte bahwa Anda lah seperti itu. We are what God says we are. Kita ini yang Tuhan katakan tentang kita. Dan karena Anda datang hari ini di tempat ini, saya mau beritahu saudara yang Tuhan katakan untuk hidup saudara. You are blessed. Anda diberkati. Anda orang yang beruntung. Anda orang yang bahagia. Sukacita Allah meluap di dalam hidup saudara. Anda bukan orang yang kalah. Anda pemenang. Anda lebih dari pemenang. Katakan amin. Dan kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita.
Ingat loh saudaraku, perkataan kita penuh dengan kuasa kayak Maria tadi. Gak instan ya, dia ngomong I am blessed terus kemudian semuanya tersedia, penginapan tersedia, yang terbaik tersedia. Untuk sekian waktu, benar-benar beda kenyataan dengan imannya. Tapi hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa suka mengemakkan, ia akan memakan buahnya. Dan itu akhirnya terjadi dalam hidup Maria. Itu juga pernah dialami oleh Pak Obaja, gembala senior kita, bapak rohani kita. Ketika pertama kali dia memulai gereja kita, mulainya dengan 7 orang. Berapa orang? 7 orang. Tapi sementara dia datang sama Tuhan berdoa, Tuhan bicara sama dia, Tuhan kasih visi 1000. Jadi antara realita, kenyataannya, dengan yang Tuhan ngomong, sama apa beda? Gapnya besar loh. Kalau buka mata, ngelihatnya ibadah minggu 7. Tapi tutup mata, doa sama Tuhan, Tuhan ngomongnya 1000. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara sebagai Pak Obaja, kira-kira Anda akan lebih fokus yang 7 atau yang 1000? Kalau saudara datang di gereja, dalam hidup saudara sedang mengalami kerugian, kemunduran, bahkan kebangkrutan, itu realitanya. Tapi firman Tuhan bicara sama saudara, you are blessed. Kira-kira yang mana yang akan Anda katakan? Firman Tuhan ngomong kayak gitu, tapi kenyataannya ini yang aku alami dalam hidupku. Salahnya banyak orang gitu. Beda dengan Maria. Kenyataannya pahit, kenyataannya negatif, terbatas. Tapi perkataannya, I am blessed. Itu yang dikatakan Pak Obaja, itu yang dialami. Ngelihat 7, jadi kalau melek 7, merem tutup mata 1000. Melek lagi masih 7. Merem 1000, makanya banyak meremnya saudara. Karena ketika kita merem, kita mata rohani, kita yang terbuka, kita tertuju kepada Tuhan, kita memandang kebesaran Tuhan, dan kita percaya kepada Tuhan. Dan karena Pak Obaja percaya kuasa Tuhan bekerja, ternyata yang 7 bisa ditarik jadi 1000, bukan cuma 1000, jadi 5000, jadi 10.000. Hari ini hampir 40.000 jemaat keluarga Allah melampaui dari yang kita pikirkan dan bayangkan. Itu yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Saya nggak tahu dengan keadaan kita masing-masing. Ketika Anda dengar firman Tuhan oleh bilur-bilur Kristus, aku sembuh. Kenyataannya mungkin tambah parah, kenyataannya tambah sakit. Tapi hari ini saya berdoa imanmu berdiri dengan teguh, melampaui semua sakit penyakit, melampaui semua kelemahan tubuh saudara, melampaui semua report medis yang realitanya seperti itu. Hari ini katakan I am here. Oleh bilur-bilur Kristus aku sembuh, aku sehat, I am highly favored. Aku penuh dengan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidupku. Saya berdoa berkat Natal itu terimalah, terimalah dan terjadilah dalam hidup saudara. Nah yang ini saya perlu perkatakan kenapa? Karena saya tahu hari-hari ini banyak orang yang hidupnya struggle. Kalau kita merayakan Natal seperti ini kelihatannya semuanya baik-baik, cakep-cakep, cantik-cantik, semuanya keren-keren semuanya. Di momen Natal yang luar biasa. Tapi kita tahu masing-masing dari kita punya peperangan kita masing-masing. Tapi stand on your faith. Berdiri teguh dengan iman. Dan katakan itu, I am blessed. Seperti 2000 tahun yang lalu Maria berkata, call me blessed. Sebut aku bahagia, sebut aku diberkati. Because I am blessed. Nah, saya mau bagikan 2 berkat Tuhan yang membuat Maria bahagia. Yang membuat Maria bisa ngomong sebut aku bahagia. Aku ini orang bahagia loh. 2 berkat Tuhan. Nomor 1, Tuhan panggil nama Maria. Kita baca dulu Lukas 1 ayat 28 sampai 31. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya apakah arti salam itu. Anda bayangin saja itu satu pengalaman supranatural gak biasa loh. Gak semua orang didatangi sama malaikat loh.
Dan ini bukan sembarang malaikat. Anda harus tahu, yang diutus sama Tuhan Gabriel ini archangel, ini penghulu malaikat, ini topnya malaikat. Itu satu pengalaman yang luar biasa, tiba-tiba didatengin sama malaikat. Makanya untuk sesaat kayak Maria terkejut. Maria bingung. Ayat 30 dan 31. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Hai Maria. Jadi bukan cuma sembarangan. Ketika malaikat Gabriel datang sama Maria, dia sebut namanya. Hai Maria, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Coba Anda renungkan itu. Apa yang dialami oleh Maria ini, tahukah saudara, itu cara kalau Tuhan sedang berurusan dengan seseorang. Tuhan selalu sebut kita dengan nama kita. Sama Maria, Tuhan gak ngomong, kamu siapa ya namanya ya? No. Tuhan specifically ngomong, kamu hai Maria. Kenapa? Karena terhadap setiap orang, Tuhan kenal secara pribadi. Saya mau ngomong begini sama saudara, mungkin buat orang, buat manusia, kita ini, Anda hanya satu dari sekian ratus, sekian banyak orang yang ada di ruangan ini. Itu mata jasmani kita terbatas. Tapi buat Tuhan, setiap orang di tempat ini adalah satu pribadi yang dia kenal secara mendalam. Dia kenal isi hati saudara. Dia tahu apa yang menjadi kerinduan saudara, cita-cita saudara. Dia kenal betul seluk-beluk isi hati saudara, sifat-sifat saudara, kelebihan saudara, kekurangan saudara. Dia kenal saudara secara pribadi karena buat Tuhan Anda berharga di matanya dan Tuhan mengasihi saudara. Amin. Karena itu Tuhan sebut nama. Maria waktu itu disebut namanya, hai Maria. Anda bayangkan saja sebuah kehormatan yang bisa disebut nama seperti itu. Bayangkan saja kalau tiba-tiba saudara menerima satu telepon dari istana, cari saudara dan disebut nama saudara. Mungkin Anda akan berpikir, wow, kok bisa tahu ya? Dari sekian banyak rakyat Indonesia, presiden suruh utusannya untuk panggil saya ke istana, sebut nama saya. Wow. Itu satu kehormatan, itu satu kebanggaan yang luar biasa. Ya, by the way saudaraku, saya juga gak ngomong ini di ibadah-ibadah sebelumnya. Tapi karena ini baru saja terjadi, ya baru aja ibadah yang jam 12. Ibadah jam 12 di gereja kita di Solo, ya dihadiri, tiba-tiba datang Bapak Wakil Presiden datang di dalam perayaan ibadah Natal di gereja kita di Solo. Tentunya itu juga satu kehormatan juga. Ada Pak Kapoldanya juga kemarinnya mau Pak Kapolri dan lain sebagainya saudaraku. Jadi itu satu apa? Kehormatan. Nah Maria ini terlebih lagi dia orang yang biasa, gadis biasa yang sederhana, gak punya background yang kuat dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba malaikat utusan surga yang datang dan menyebut, hai Maria. Saya mau ngomong sama saudara sekali lagi. Hari ini Anda datang di momen Natal yang spesial bukan kebetulan. Tuhan sedang panggil saudara dengan namamu. Karena Tuhan kenal saudara secara pribadi. Dan Anda berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan punya rencana yang besar atas hidup saudara. Amin. Anda boleh baca itu di dalam Alkitab dan Anda akan menemukan setiap kali Tuhan mau berurusan dengan seseorang, selalu Tuhan sebut dengan namanya. Masih ingat gak saudara satu pria yang namanya Sakeus? Siapa dia? Pemungut cukai. Gak disukai sama masyarakat karena mungkin zaman itu ya terutama pekerjaannya
yang membuat banyak orang merasa gimana gitu. Dan dia juga punya banyak kekurangan secara fisik. Sehingga pada waktu itu ketika Yesus datang di areanya, di kotanya. Dan ramai sekali orang mau ngelihat dan ketemu sama Yesus. Tapi karena Sakius ini tubuhnya pendek, dia nggak bisa. Dia mau ngelihat juga nggak kelihatan. Jadi yang dia lakukan, dia naik ke atas pohon supaya bisa ngelihat Yesus. Paling tidak ngelihat Yesus. Dia nggak kepikir apa-apa. Karena dia sadar diri, dia orang yang berdosa. Dia orang yang tidak layak. Dia sadar diri. Tapi di luar dugaannya, tiba-tiba Yesus yang datang mendekat pohon di mana dia naik. Dan Yesus sebut namanya Sakeus. Bukan cuma, kamu siapa itu? Orang pendek di atas pohon. No, saudaraku. Yesus sebut namanya Sakeus. Anda bisa bayangkan kalau Anda jadi Sakeus, Anda akan merasa, wow. Ternyata Yesus tahu loh, aku belum memperkenalkan diri, tapi Yesus tahu namaku. Aku orang yang kotor, yang berdosa, yang gak layak seperti ini. Tapi dia tahu namaku, dia panggil aku. Dan tahukah saudara, hari itu keselamatan terjadi di sana. Anugerah Tuhan dia alami di dalam kehidupannya. Karena Yesus panggil namanya. Mungkin ada di antara saudara di tempat ini ngerasa seperti Sakeus, engkau orang berdosa. Bahkan Anda mau datang di momen Natal ini saja, Anda kayak ngerasa di hati saudara layak enggak ya? Engkau tahu diri karena masih bergelimpangan di dalam dosa, berlumuran dengan dosa. Anda mau berdoa sama Tuhan juga rasanya kayak gimana, tapi karena ini Natal ya, saudara datang. Walaupun itu alasan saudara datang, tapi seperti Yesus panggil Sakeus, hari ini Yesus juga mau panggil saudara dengan namamu. Kenapa? Karena dia mengasihi engkau. Memang secara manusia engkau tidak layak, penuh dengan dosa. Tapi kasihnya lebih besar dari dosa saudara. Kasihnya melampaui pelanggaran dan kesalahan saudara. Dosamu yang merah seperti kirmisi, dia mau buat jadi putih seperti salju. Pengampunannya dia akan berikan sama saudara. Dan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Karena itu buka hati saudara dan sadari Yesus sedang panggil engkau dengan namamu. Dalam Alkitab juga ada dikisahkan seorang anak kecil namanya Samuel. Dia belum pengalaman, dia bukan siapa-siapa, dia juga belum mengerti banyak tentang Tuhan. Tiba-tiba Tuhan panggil namanya. Samuel. Samuel. Awalnya dia bingung. Dia pikir Imam Eli yang panggil dia. Tapi Tuhan ulangi lagi. Samuel. Samuel. Sampai 3 kali. Untuk memastikan Samuel ngerti bahwa Tuhan sedang panggil namanya. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupnya. Memang anaknya masih kecil. Memang bukan apa-apa. Dia belum punya prestasi apa-apa. Tapi Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupannya. Dia mau melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan Samuel ini. Kalau ada di tempat ini saudara merasa diri saudara belum punya pengalaman, masih terlalu muda, gak bisa apa-apa, gak punya modal, gak punya koneksi ini dan itu dan lain sebagainya. Saya mau ngomong sama saudara, keterbatasanmu tidak menghentikan Tuhan punya rencana besar dalam hidup saudara. Karena buat Tuhan, it's not about you, but it's about Him. Anda boleh punya semua keterbatasan itu, tetapi Tuhan sanggup memberikan kekuatannya di dalam kehidupan saudara. Dan itu yang Tuhan mau kerjakan. Tuhan itu suka membuat orang yang tidak ada apa-apanya. Nobody becomes somebody. Samuel anak muda ingusan ini jadi nabi besar, jadi kingmakernya. Raja-raja Israel dipilih dan diurapinya oleh Nabi Samuel ini. Saya mau nubuatkan di tempat ini. Ada orang-orang yang saat ini Anda bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Anda nobody.
Tapi engkau datang di momen Natal yang spesial ini. Dan Tuhan sedang panggil saudara dengan namamu. Karena Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupanmu. Dan Tuhan mau pakai engkau untuk perkara-perkara yang jauh melampaui. Yang sanggup engkau pikirkan dan bayangkan. Apa yang tidak dilihat mata, tidak didengar telinga, tidak timbul dalam hatimu. Tuhan akan lakukan itu dalam kehidupan saudara. Tuhan panggil nama saudara. Dalam Alkitab juga ada satu lagi. Kisah di mana Tuhan panggil nama seorang pria, namanya Saulus. Ini lebih ekstrim contohnya. Karena Saulus ini benci sama Yesus, benci sama pengikut Kristus. Dia kemana-mana cari orang Kristen untuk ditangkap, dipenjarain dan dianiaya. Tapi luar biasanya saudaraku, kebencian Saulus tidak sanggup menghentikan kasihnya Yesus untuk melanda dalam kehidupan Saulus. Kepada Saulus yang bencinya sama Yesus kayak gitu, justru Yesus menampakkan diri dan Yesus berbicara, Saulus, Saulus. Yesus panggil Saulus. Dan di situ Saulus mengalami jamahan Tuhan secara pribadi. Dan di situ pertobatan terjadi. Dan di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan Saulus. Saulus dirubah jadi Paulus. Mungkin kita di tempat ini nggak seperti Saulus yang benci sama Yesus, benci sama orang Kristen. Kalau ada pun saya mau ngomong sama saudara. Seperti Yesus mengasihi Saulus, Yesus juga mengasihi saudara. Tapi mungkin sebagian besar dari kita di tempat ini, mungkin karena apa yang engkau alami dalam hidupmu, engkau jadi pahit sama Tuhan. Engkau jadi kecewa, kenapa kok diizinkan keluargaku kayak gini, pernikahanku kok seperti ini. Dan itu membuat saudara protes dan pahit sama Tuhan dalam hidup saudara. Kecewa sama Tuhan. Anda mau kecewa sama Tuhan, kecewamu sama Tuhan tidak bisa menghentikan kasih Tuhan sama saudara. Dan hari ini di momen Natal yang spesial, saya mau ngomong sama saudara, Yesus panggil nama saudara. Sama seperti Yesus panggil Saulus, Yesus juga panggil nama saudara. Dan setiap kita di tempat ini, Tuhan mau berurusan kita pribadi lepas pribadi. Kalau saya khotbah gini, khotbah secara umum sama semua. Tapi percayakah saudara, di saat yang sama, lidah saya dipakai Tuhan untuk khotbah secara umum. Tetapi secara pribadi Roh Kudus sedang berbicara dan memanggil nama kita masing-masing. Berurusan dengan kita pribadi lepas pribadi karena Anda berharga di mata Tuhan. Pertanyaan saya sama saudara, kalau saudara dipanggil sama Tuhan, namamu dipanggil oleh Tuhan, apa jawabmu sama Tuhan? Pernah enggak saudara dengar lagu sekolah minggu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Betul? Kalau dipanggil kayak gitu, apa jawabnya? Ku jawab ya, ya, ya. Ayo semuanya. Ku jawab ya, ya, ya. Lebih keras lagi. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Tuhan Yesus, anak-anakmu menjawab ya, ya, ya. Sama panggilan Tuhan kita jawab ya, ya, ya. Gimana kita jawab ya sama Tuhan? Kalau Tuhan panggil kita, cara menjawab ya-nya gimana? Ambil langkah untuk mendekat sama Tuhan. Tuhan panggil saudara, saudara datang mendekat. Di momen Natal ini saya ajak saudara ambil komitmen. Gunakan momen ini untuk kembali mendekat sama Tuhan. Mendekat dengan cara apa? Melalui doa. Tapi bukan doa seperti yang dikenal oleh kebanyakan orang Kristen. Kebanyakan orang Kristen ngertinya doa hafalan. Doa liturgis. Doa formalitas. Kalau doa makan ya itu kita hafal itu ya sudah kita pokok ngomong itu. Nyebut itu. Kalau mau tidur ya sudah kita ngulangi itu. Tapi tahukah saudara, doa itu seharusnya sesuatu yang personal kita sama Tuhan.
Anda kalau ketemu sama teman saudara, ngomongan sama teman saudara, nanti selesai perayaan ini Anda turun ke bawah, terus kemudian di resto Anda fellowship ngomongan, apakah saudara ngomongan textbook? SOP doa, ngomongannya SOP. No. Saudara akan ngomong sesuatu yang dari hati saudara. Tahu nggak saudara, harusnya doamu sama Tuhan tuh kayak gitu loh. Harusnya tuh percakapan dari hati yang engkau luapkan sama Tuhan. Engkau ceritakan pemikiranmu, isi hatimu. Yang engkau rasakan engkau sama Tuhan. Jadi itu benar-benar percakapan yang personal kita sama Tuhan. Dan itu sementara kita berdoa, hubungan kita sama Tuhan tambah hari tambah dekat. Tambah dalam, tambah intim dengan Roh Kudus. Waktu saudara baca Alkitab, tahukah saudara bahwa banyak orang Kristen salah membaca Alkitab? Loh, kok bisa baca Alkitab salah? Banyak orang Kristen yang penting setiap hari sudah baca Alkitab 1 pasal. Atau 3 pasal. Ya baik sih, baik juga sih. Tapi tahu nggak saudara, baca Alkitab itu bukan yang penting 1 pasalnya, 3 pasalnya. Baca Alkitab itu ketika saudara baca ayat demi ayat. Anda doa tanya sama Roh Kudus, berbicaralah kepada aku melalui ayat-ayat ini. Apa yang engkau mau aku lakukan dalam hidupku. Tuhan nyatakan kehendakmu. Jadi bukan cuma baca Alkitabnya, tapi Alkitab itu kita buka hati supaya Tuhan ngomong sama kita, menyatakan kehendaknya dalam hidup kita. Dengan cara itu kita mulai mendekat sama Tuhan. Hubungan kita mulai lebih dalam dan semakin personal sama Tuhan. Jadi di momen Natal yang spesial ini, saya berdoa saudaraku ya, kita semua di tempat ini hubungannya gak formal lagi sama Tuhan. Ya, ibadah saudara tadi waktu saudara nyanyi lagunya gimana? Cuma karena baca di layar LED terus Anda cuma nyanyi biasa tapi itu hambar di hati. Mulai hari ini saya berdoa setiap jemaat keluarga Allah kita nyanyinya itu nyanyian personal sama Tuhan. Itu pengagungan dan pujian yang meluap dari hati nyampe sampai ke tahtanya Tuhan. Itu pujian penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu yang mendatangkan anugerahnya di dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa? Karena Tuhan kalau berurusan sama kita, dia berurusannya secara pribadi. Dia panggil nama kita. Dalam hidup saya ngerasain benar-benar Tuhan itu gak memperlakukan saya seperti kayak mass quantity gitu. Kayak mass product gitu. No. Tuhan itu makanya kita ya masing-masing dari kita fingerprintnya kita pun spesial. Itu gak langsung dicap 1.000.000 orang punya satu fingerprint yang sama. No. Fingerprintnya kita pun dibuat secara spesifik hanya untuk kita. Saya ngerasa dalam hidup saya Tuhan berurusan sama saya seperti itu. Kemarin minggu saya cerita bahwa bahkan saya lahir, saya bisa ada, itu karena sebuah doa nazar dari orang tua saya. Minta anak sama Tuhan dan berjanji Tuhan kalau engkau kasih anak kepada kami akan berikan anak itu jadi milik Tuhan. Jadi saya sadar benar-benar bahwa saya bisa ada nih, saya nih anak hasil dari nazar orang tua saya sama Tuhan. Saya ada karena anugerah Tuhan. Saya ada karena rencana Tuhan. Saya ada bukan kebetulan. Saya ada karena Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Doa saya keyakinan seperti itu engkau juga punya di dalam kehidupan. Tapi engkau perlu belajar memaknai kehidupan saudara dari kacamatanya Tuhan. Bukan ngasal ya. Karena saya bisa memaknai semua yang terjadi dalam hidup saya dengan kacamata yang berbeda. Dengan kacamata dunia. Gak ada sangkut pautnya sama Tuhan. Saya bisa ngomong, oh kebetulan. Itu cuma kebetulan, ya itu pilihan masing-masing. Tapi saya meyakini dalam hidup saya selalu ada campur tangan Tuhan. Selalu ada tangan Tuhan yang bekerja nyata dalam hidup saya. Dan ketika saya lahir, nama yang dikasih ke saya, Jonathan, itu punya kemiripan yang luar biasa dengan nama yang Tuhan kasih sama istri saya. Saudara tahu nama istri saya? Sebagian besar saudara taunya Pastor Nita Setiawan. Tapi tahukah saudara Nita itu sebenarnya
diambil dari namanya itu Yuanita. Dan antara Jonathan sama Yuanita itu punya kemiripan makna. Yonatan itu artinya Allah telah memberikan pemberian atau hadiah dari Tuhan. Yuanita itu artinya anugerah Tuhan. Allah yang maha pengasih. Jadi saya tuh percaya nggak kebetulan balik lagi kita dipersatukan. Karena Tuhan punya rencana. Dalam hidup kita semuanya karena anugerah Tuhan. Kita bisa menikah, kita dipersatukan. Hari ini kita melayani bersama. Itu pun tangan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Saya masih ingat ketika kami masih remaja, saya SMA dan dia SMP. Dalam ibadah seperti ini. Tapi bukan ibadah Natal ya, itu ibadah KKR Lawatan Roh Kudus. Kita kedatangan seorang pendeta tamu dari Amerika Serikat. Khotbah melayani kita, selesai terus kemudian ada tantangan untuk orang didoain dan orang maju didoain. Jadi pendetanya mulai melayani dan mendoakan dan ibadah berlangsung cukup lama, berjam-jam. Sampai selesai, pulang, sebagian kurang tapi banyak yang masih di jamaah Tuhan, masih manifestasi Roh Kudus. Jadi apa itu namanya, orang berurusan pribadi sama-sama sama Tuhan. Di ibadah itu tiba-tiba pendeta Amerika ini saudaraku bisa ke arah sono, ke arah belakang karena di situ ada Pastor Nita. Dia doain Pastor Nita. Jangan Anda bayangin Pastor Nita sekarang ya. Coba Anda bayangin anak SMP. Dan benar dia masih SMP. Waktu dia datang ibadah itu pakai bando besar Minnie Mouse. Dan pendetanya tertarik dengan bandonya sambil pegang-pegang bandonya itu. Sambil menyampaikan nubuatan. Nubuatannya tahu nggak apa saudaraku? Tuhan sudah memberikan pasangan hidup buat kamu. Salah satu teman di sekitar kamu sekarang ini. Loh, kok lucu ya? Nubuatin tentang pasangan hidup sama anak SMP. Kan belum waktunya. Kalau mungkin sudah umur 30, 40 tahun. Oke lah didoain supaya dapat jodoh. Ini SMP masih pakai bando Minnie Mouse. Waktu itu saya nggak tahu karena itu kan banyak orang. Saya anak pendeta, saudaraku. Jadi selesai ibadah ya saya tetap ada di gereja dan saya ingat mimbar kita waktu itu ada kayak trap-trapan anak tangga gitu. Dan saya masih saya lagi duduk di depan mimbar gitu. Sama teman-teman saya lagi ngobrol-ngobrol, nyantai-nyantai. Karena ibadah sudah selesai tapi lawatan masih terjadi. Tiba-tiba pendetanya maju ke depan. Terus panggil saya, nunjuk saya, manggil saya. Kamu, sini. Saya bingung. Iya kamu. Oh oke. Terus saya maju. Saya nggak minta, tapi dia yang mau doain saya. Dan ketika dia doain saya, tahu nggak saudaraku, dia ngomong apa? Tuhan menyediakan pasangan hidup bagi kamu. Salah satu teman dekat kamu, orang yang ada di sekitar kamu, persis sama yang dinubuatin. Sama Pastor Nita itu juga yang dinubuatin sama saya. Saya waktu didoain jujur saya nggak bisa konsen. Kenapa? Itu teman-teman saya yang nongkrongin di situ dengerin saya didoain soal pasangan hidup. Sambil saya didoain cekikian semua mereka. Dan orang kayak heboh banget bayangin saya dinubuatin tentang pasangan hidup. Dan setelah selesai itu sebagian orang tahu bahwa bukan hanya saya. Tapi dia juga didoain yang sama. Saya percaya itu terlalu kebetulan untuk disebut kebetulan. Saya tahu dalam semuanya itu ada tangan Tuhan, ada turut campur Tuhan, ada rencana Tuhan yang sedang berlaku. Dan sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada sebagai suami istri yang bersama-sama melayani Tuhan. Semuanya itu karena adalah anugerah Tuhan, karena tangan Tuhan yang bekerja dan berurusan secara pribadi dalam kehidupan kami. Saya bisa ceritakan tentang keluarga saya, tentang orang tua saya, tentang anak saya, tentang... Intinya, Tuhan berurusan sama setiap orang secara pribadi. Dan hari ini Tuhan akan berurusan secara pribadi dalam kehidupan saudara. Anda bukan orang yang sekedar
salah satu dari begitu banyak orang. No. Tuhan mengasihi dan Tuhan mengenal engkau secara pribadi. Kenapa? Karena bukan cuma Tuhan panggil namamu. Tapi Tuhan mau pilih engkau dan pakai engkau untuk rencananya. Jadi Tuhan panggil nama saudara itu bukan iseng. Yonatan, apa Tuhan? Oh, aku baru iseng. No. Kalau Tuhan panggil nama kita, karena Tuhan punya rencana. Dan Tuhan mau pilih, Tuhan mau pakai saudara. Itu yang dialami Maria ketika Tuhan panggil nama Maria. Karena Tuhan punya rencana, Tuhan mau pilih, Tuhan mau pakai dia. Kita baca ya. Firman Tuhan nggak perlu kita baca firman Tuhannya, saudaraku. Sudah kita baca firman Tuhan. Ya. Karena itu dari sekian banyak orang yang dipanggil oleh Tuhan, Maria ngomong, call me blessed. Aku ini orang yang sangat beruntung. Dari sekian banyak wanita yang ada, aku yang dipilih Tuhan. Aku yang dipakai Tuhan untuk melahirkan Sang Juru Selamat dunia. Melahirkan bayi Yesus. Percaya enggak Tuhan punya rencana dalam hidup saudara? Percaya enggak Tuhan mau pilih dan pakai saudara? Enggak peduli sekecil apapun, seterbatas apapun keadaan saudara. Sekarang kita baca di Markus 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Ini ayat terakhir ya. Saya bacakan buat saudara. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan, apa? Apa yang akan ditemukan? Seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Coba semuanya katakan, Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Ini adalah kisah tentang seekor keledai muda. Tapi keledai muda ini dipilih dan dipakai oleh Tuhan untuk rencana Tuhan yang luar biasa. Cuma awalnya enggak gitu. Waktu dikisahkan tadi Anda baca, dia tertambat sendiri di situ. Dan ditulis di sana belum ada yang menungganginya. Ada banyak interpretasi di sini, ada banyak kemungkinan alasan kenapa dia belum pernah ditunggangi. Bisa saja karena dari sekian banyak keledai yang ada, setiap kali orang mau pilih, yang mereka mau beli, yang mereka mau ambil, mereka pilih yang paling menarik, yang bulunya lebih bagus, yang bodinya lebih keren, yang lebih menonjol. Satu demi satu dipilih, diambil, tapi yang ini tidak. Keledai yang satu ini dilewatkan. Berarti dibandingkan yang lainnya, mungkin dia yang paling tidak menarik. Yang lainnya laku. Dia cuma sisa. Dia dianggap yang tidak laku dan dia sendirian. Gak ada orang yang memperhatikan. Kalau sesuatu sangat berharga pasti dijaga. Benar apa tidak? Tapi kalau sesuatu dianggap gak berharga ya dibiarin aja. Itu perasaan familiar yang setiap saat dirasakan oleh keledai muda ini. Gak dianggap, gak diperhatikan, gak dihargai, gak terpilih. Coba Anda bayangkan ya. Dia sudah begitu terbiasa dengan perasaan itu. Tapi tiba-tiba suatu hari utusannya Yesus datang dan pilih dia. Dari sekian banyak keledai yang ada, tapi dia yang dipilih. Bahkan bukan cuma keledai loh. Harusnya Yesus mau datang di perayaan besar itu. Harusnya pilih yang lebih keren dong. Ngapain pilih keledai? Kenapa enggak pilih kuda? Kalau kuda kerajaan kan gagah. Tapi keledai muda yang sisa ini. Yang enggak ada apa-apanya ini. Saudara bisa ngebayangin enggak kalau
Anda di posisi seperti keledai muda itu, kira-kira perasaannya kayak gimana? Saya ngebayangin saudaraku ya, saya kalau ngalami seperti yang dialami keledai muda itu, di hati ini kayak terharu, bingung, takut, tapi bangga juga. Happy juga, excited juga. Itu kayak perasaan nano-nano aja saya tuh. Tapi saya yakin keledai itu kalau bisa ngomong, dia akan berkata, call me blessed. Dari sekian banyak, aku yang terpilih, aku yang dipakai oleh Tuhan, aku yang ditunggangi oleh Yesus. Dan bahkan Yesus sudah ngomong satu pesan. Kalau nanti ada yang sampai tanya, kenapa kok keledai itu diambil? Sampaikan, apa tadi perkataan Yesus? Tuhan memerlukannya. Yesus mau keledai itu dengar bahwa Tuhan memerlukannya. Hari ini Tuhan juga mau ngomong sama saudara. Tuhan memerlukan saudara. Mungkin engkau terlalu terbiasa, orang lain gak perlu engkau ada, gak dianggap juga. Tapi secara spesifik, secara personal, Tuhan mau ngomong, Tuhan memerlukan saudara. Bukan berarti kalau keledai muda itu gak mau, terus Yesus kehilangan stok. Enggak juga, Yesus punya banyak pilihan. Tapi karena Yesus mengasihi, karena Yesus sayang sama saudara. Karena buat Yesus Anda berharga di matanya. Hari ini Yesus mau ngomong sama saudara, Tuhan memerlukannya. Aku memerlukannya. Tuhan perlu kita jadi apa? Tuhan perlu saudara dan saya untuk apa? Tadi pertama kita sudah belajar ya, I am blessed, aku diberkati, aku berharga di mata Tuhan. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Tuhan kepengin saudara jadi berkah. Bukan cuma diberkati, tapi jadi berkat. Tuhan mau saudara dan saya jadi saksinya. Sehingga melalui kesaksian kita, melalui kasih Yesus yang kita bagikan. Ada orang-orang yang sudah putus asa, tapi kemudian diberikan pengharapan yang baru. Ada keluarga-keluarga yang sudah mengalami dalam kondisi drop, dalam kondisi lemah. Tapi Anda kuatkan kembali. Anda jadi terang dunia, Anda jadi garam dunia. Tuhan memerlukan saudara. Tuhan perlu saudara untuk bersaksi. Tuhan perlu saudara untuk melayani. Memberikan waktu, tenaga, uang, perasaan, talenta, pikiran saudara untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Tuhan perlu saudara. Di momen Natal ini panggilan Tuhan diberikan sama kita. Tapi pertanyaannya ketika Tuhan mulai panggil saudara, Tuhan mau pakai saudara, apa jawab saudara kepada Tuhan? Doa saya, jawaban saudara enggak berubah. Anda masih ngomong ya, ku jawab iya Tuhan. Sama panggilan Tuhan untuk melayani, ku jawab ya Tuhan. Untuk bersaksi, ku jawab ya Tuhan. Untuk jadi berkat, ku jawab iya Tuhan. Dan tahukah saudara, sebagian orang merasa kalau sudah waktunya jadi berkat, terus kemudian kita harus bersaksi, melayani, repot. Benar sih saudaraku, melayani itu repot. Buat keledai muda tadi, kalau dia dipakai sama Yesus, ditunggangi sama Yesus. Kalau ditunggangi sama Yesus ngerasa berat enggak? Berat. Kalau enggak ada yang menunggangi dia, enteng jalan. Bebas. Tapi ditunggangi sama Yesus berat, dia harus nanggung itu. Ada korbannya itu. Saudara, melayani Tuhan tuh ada bebannya, ada pengorbanannya, ada tanggungannya. Tapi jangan pernah lupa saudaraku, keledai muda yang menjawab ya Yesus. Dia mau dipakai Yesus, dia ditunggangi Yesus. Di satu sisi dia harus nanggung beban. Tapi di sisi yang lain ketika Yesus masuk pintu gerbang itu. Dan orang-orang banyak waktu itu mulai mempermuliakan Yesus. Bersorak-sorai, Hosana, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Wah, Yesus begitu dipermuliakan luar biasa. Yang dipermuliakan Yesusnya. Tapi keledainya karena ditunggangi sama Yesus, dia juga dapat kehormatannya.
Saya mau ngomong sama saudara, melayani Tuhan itu kehormatan kita. Kemuliaannya kita persembahkan sepenuhnya untuk Yesus. Tapi Yesus juga mau memberikan kehormatan kepada saudara. Sama seperti kayak Anda perhatikan kalau pemilihan presiden terus menang ya di negara manapun. Setelah itu pidato kemenangan presiden. Yang menang presidennya, yang pidato presidennya. Tapi orang-orang yang mendukung dan bekerja keras sepanjang waktu bersama dia. Yang naik bersama dia di atas podium. Mereka bukan presidennya. Tapi mereka juga dapat kehormatannya. Saya mau ngomong sama saudara. Sementara kita melayani Tuhan. Tuhan yang akan memberikan penghormatan kepada saudara. Anda tidak akan kehilangan upah saudara. Upahmu besar di surga. Amin. Bukan cuma di surga. Anda diberkati di bumi. Dan diberkati di surga. Karena itu kepada panggilan Tuhan. Ayo kita jawab. Ya Tuhan. Ini aku siap ya Tuhan.